saat ini memang signifikan berangsur membaik. Jadi memang progresnya naik terus gitu. Kayak misalkan beliau berdiri, kalau dulu memang benar-benar kita apa-apa, sekarang beliau berdiri itu benar-benar bisa pakai bisa pakai tenaganya dia sendiri. Jadi kayak kakinya pun masih berusaha untuk kuat berdiri. Oh, kalau misalkan pulih 2 tahun sih enggak juga ya, siapa tahu ya, kita namanya mujizat kan, memang doa dari semuanya. Bahkan besok sembuh juga mungkin bisa terjadi ya, cuman kalau untuk 2 tahun sembuh atau itu kan kita belum tentu juga, karena memang kalau misalkan fisioterapinya di maintenance dengan baik, terus gizinya Mas Tukul di maintenance dengan baik, obat-obatan juga masuk sesuai dengan anjuran dokter ya, insya Allah sih lebih cepat kesembuhan dari Mas Tukul. Kalau memang kita sudah fisioterapi robotik itu itu ada sebuah kemajuan. Jadi memang tahapnya kita manual dulu baru robotik itu. Jadi memang setelah, kan kalau robotik itu pakai pemahaman. Jadi kalau Mas Tukul manual sudah bisa dan paham, pemahamannya juga bagus, dia pasti akan pindah ke robotik. Dan selama ini memang kalau kita di robotik berarti kan menurut dokter pemahamannya sudah baik. Terus agak signifikan memang penurunan dari berat badan Mas Tukul. Kalau berapanya belum pernah nimbang sih, jarang nimbang. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendiri lah, masih waktu masih sehat kayak apa kan setelah beliau sakit ya. Mungkin ya penurunannya bisa 10 kilo lebih mungkin ya, kita secara fisik seperti itu. Ada foto-foto terbaru di sini kan? Iya, itu ada saya gitu, ada sebenarnya di belakang itu ada Kakak Vita, ada Jopan, terus di situ juga ada perawatnya Mas Lutfi itu yang luar biasa mensupport setiap hari, terus juga ada Pak Man yang jaga di dua-dua. Itu sih sebenarnya memang butuh support sebenarnya, makanya saya bilang tadi nungguin sama nontonin beda. Kalau kita ngomong nungguin ya kita ikut ikut menyemangati beliau tuh, ayo Mas sembuh. Kadang memang kan lelah itu Mbak, capek ya. Jadi memang nungguin sama nontonin beda menurut saya. Lalu nungguin kita mensupport, kalau nontonin ya udah. Bahkan nanti takutnya Mas Tukul malah malu, kan diliatin terus Mbak, kayak Mbak misalkan diliatin kan pasti malah jadi wah gue lagi kayak gini nih, malah diliatin itu. Kalau disupport kan beda, ayo Mas semangat itu sih Mbak. Gimana ya Mbak ya, aku kenal Mas Tukul itu bukan setahun 2 tahun sebenarnya. Aku kenal sama keluarganya Mas Tukul itu bukan setahun 2 tahun, tapi aku kenal sama beliau sendiri itu dari tahun 2009 waktu program talkshow-nya itu. Jadi official saya jadi manajer Mas Tukul itu 2018 sampai beliau kolaps. Lalu walaupun ya mungkin bisa saja saya ninggalin Mas Tukul ya, dalam arti ya udah tidak ada kaitan bisnis. Tapi di sini bukan ngomongin bisnis, tapi hati nurani. Dalam arti Mas Tukul tuh baik sama saya, baik sama keluarga saya, dan keluarganya Mas Tukul pun sangat baik sama keluarga saya. Ya nggak mungkin saya meninggalkan Mas Tukul begitu aja. Maksudnya saya juga, walaupun saya sudah bekerja di kantor lain, saya juga kalau bagaimanapun kalau itu berhubungan dengan Mas Tukul pasti akan saya minta izin untuk ngurus Mas Tukul, karena Mas Tukul saya anggap udah kayak ayah, saya anggap kayak teman, saya anggap sahabat. Itu sih kenapa saya nggak mungkin sampai saat ini belum meninggalkan beliau. Iya, namanya saat itu kan kita shock ya Mbak ya. Saat kejadian itu jujur, karena memang dari Mas Tukul itu yang diurusin itu banyak Mbak. Jadi ya waktu itu memang pertama yang aku lakuin itu setelah Mas Tukul kolaps ya di tanggal 22 September itu, saya harus ngurusin cancellation job. Jobnya Mas Tukul kan ada on air, ada off air, ada iklan kan. Itu kan semuanya kan harus saya beritahu itu. Bahkan malam ini beliau kolaps, besok ada syuting loh dari pagi sampai malam. Saking saya nggak bisa mikirnya sampai saya lupa siapa nama produsernya,
ini program apa di mana. Saya nggak bawa laptop. Ya memang saya keterbatasan mudah lupa ya, cuman saya bawa handphone. Laptop di kosan kan waktu itu posisi. Jadi memang saat itu saya bingung. Bahkan ditanya wartawan pun masih kayak hahaha gitu, kayak iya masih. Karena juga bingung harus mengupdate apa sama teman-teman media gitu, karena memang kondisi Mas Tukul waktu itu belum bisa dirilis, karena kita juga belum dokter pun belum berani ngerilis, perawat pun apalagi perawat belum nggak bisa rilis juga. Seperti itu sih Mbak. Memang ya saat itu memang lagi kacau, penuh dengan kebingungan itu sih. Memang complicated saat itu sih Mbak, memang benar. Kalau memang komentar netizen itu kayak orang linglung diwawancarin gitu. Kalau saya pribadi ya Mbak ya, pasti Mbak, saya malah berharap Mas Tukul sembuh. Saya berharap Mas Tukul sehat lagi. Saya selalu setiap hari berdoa Mas Tukul bisa pulih seperti sedia kala, punya program lagi, syuting lagi, menghibur lagi. Itulah doa saya. Mungkin nggak cuma doa saya, jadi doa semuanya. Doa fans-fansnya Mas Tukul yang sering disebut Tukulers dan Tukulista itu benar-benar itu doa dari mereka semua gitu. Bahkan memang saya kadang sampai Instagram saya, kalau enggak WhatsApp saya itu saya nggak tahu mereka dapat nomor dari mana. Mas cepat sembuh, DM saya. Padahal saya tidak pernah menerangkan di Instagram, saya juga tidak pernah menerangkan saya manajer Mas Tukul. Tapi mungkin mereka teman-teman netizen itu juga mencari, akhirnya mensupport lewat DM gitu. Luar biasa sih teman-teman netizen semua yang mensupport Mas Tukul cepat sembuh itu. Sampai ada apa sih, kangen Mas Tukul ya, hashtag atau apalah saya di tweet, sempat di tweet kangen Mas Tukul. Itu saya pribadi bangga, sedih, terharu itu sampai segitunya ternyata fans-fansnya Mas Tukul itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.